Itu Oke, saya mute semua. Ya, selamat malam, shalom, salam damai, sejahtera bagi kita semua, teman-teman peserta Warung Iman. Apa kabar? Senang sekali malam hari ini bisa kita berkumpul kembali, kita bisa belajar bersama di dalam kelas Warung Iman dengan tema yang sangat menarik sekali malam hari ini, yaitu wanita-wanita mulia dalam Alkitab. Wow, saya yang juga kebetulan wanita sangat tersanjung ketika tadi Pak Tabah menyapa dengan ibu wanita-wanita mulia gitu ya. Nah, malam hari ini walaupun cuaca di luar hujan, sejuk ya, agak dingin ini, tapi sungguh rasanya hati saya hangat sekali karena kita berjumpa setelah libur 1 minggu kemarin. Kangen rasanya malam hari ini bersyukur kita semua bisa berkumpul dengan tema judul yang sangat menarik. Ada 35 kisah dan renungan yang akan Romo Bobby kupas bersama-sama secara perlahan-lahan satu persatu sampai jam 9 nanti. Sungguh jangan dilewatkan, barangkali ada nama-nama kita di dalam kisah-kisah renungan yang Romo Bobby nanti akan sampaikan. Mari tanpa berlama-lama kita mau segera belajar bersama. Silahkan Sis Yuni untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Ya, baik Bapak Ibu, mari kita awali pertemuan kita pada malam hari ini dengan tanda iman kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan bersukacita kalau malam hari ini kami boleh dipersatukan kembali di dalam kelas pembelajaran Kitab Suci Warung Iman. Secara khusus kami juga bersyukur bahwa Romo Bobby Engkau hadirkan bagi kami untuk menjadi berkat bagi kami belajar mengenai wanita-wanita mulia dalam Kitab Suci. Biarlah ya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu juga membuat kami semakin terinspirasi oleh orang-orang pilihan-Mu, khususnya para wanita-wanita dalam Kitab Suci, yang boleh menumbuhkan iman, harapan, dan kasih kami kepadamu. Oleh karena itu, Bapa, biarlah Engkau yang membimbing kami, memampukan kami untuk mendengarkan dengan penuh hikmat, seperti Bunda Maria yang selalu taat dan mendengarkan apa yang Bapa perintahkan kepadanya. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh keberadaan kami, seluruh alat-alat, jaringan internet yang kami gunakan, semuanya di dalam kendali-Mu, sebab Engkaulah Tuhan yang berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Romo Bobby. Baik, selamat malam saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam webinar bersama Warung Iman. Pada kesempatan kali ini, saya secara khusus ingin berterima kasih juga atas kehadiran saudara-saudari sekalian, terkhusus rekan-rekan saya, rekan-rekan kita, saudara-saudara kita satu iman dalam Tuhan Yesus dari Gereja Kristen Reformasi atau Kristen Protestan. Kita bersama-sama mencintai Tuhan Yesus dan kita sama-sama bersumberkan iman dari Alkitab yang kurang lebih sama, ya. Yang membedakan Alkitab kita dengan Alkitab Kristen adalah bagian Deuterokanonika saja, ya. Baik, saudara-saudara yang terkasih. Nah, mungkin sebagian besar dari kita mempunyai nama yang diambil dari wanita-wanita mulia dalam Alkitab. Siapa saja mereka dan apa saja keutamaan iman yang bisa kita pelajari dari mereka akan kita bahas dalam presentasi kali ini. Saya tidak akan membahas seluruhnya karena nanti saya takut buku saya tidak ada yang membeli ya, karena semuanya sudah saya bahas ya kan. Maka saya simpan beberapa supaya Bapak Ibu, saudara-saudari penasaran sehingga mau berkenan
membeli buku yang tipis tetapi gurih ya. Semoga buku-buku saya ini yang tipis dan gurih ini laku demi kemuliaan Tuhan. Baik, kita akan memulai tema kita dengan beberapa penjelasan yang tidak ada di dalam buku saya, tetapi perlu kita ketahui untuk mendalami tema kita. Nah, kita sering mendengar bahwa Alkitab itu ditulis dalam budaya laki-laki. Para penulis Alkitab itu sepertinya memang semuanya adalah para pria. Nah, tambah lagi, para penulis kitab-kitab suci ini adalah orang yang dipengaruhi secara kuat oleh budaya patriarki pada zaman mereka. Nah, maka tidak mengherankan kalau dalam Alkitab di sana-sini kita menemukan kesan bahwa Alkitab hanya mementingkan laki-laki. Ada dalam bagian-bagian tertentu, misalnya ya, ada Mazmur yang berbicara tentang ganjaran bagi pria yang saleh. Tetapi tidak ada Mazmur yang secara khusus berbicara mengenai ganjaran untuk wanita yang saleh. Nah, karena hal-hal ini, kadang-kadang kita mendengar, bahkan juga dari kalangan kita sendiri, dari kalangan Kristiani, ada kritik dari kalangan feminis ya. Alkitab itu terlalu mementingkan laki-laki dan bahkan dituduh merendahkan wanita. Nah, padahal tidak. Kalau kita membaca Alkitab secara utuh. Nah, salah satu cara untuk membaca Alkitab adalah dengan merenungkan tokoh-tokoh di dalamnya. Jadi, kalau kita ingin mengenal Alkitab, itu kan ada macam-macam cara ya. Cara pertama, cara yang paling gampang adalah membaca misalnya dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Tetapi ada cara lain, yaitu mempelajari, merenungkan tokoh-tokoh yang muncul dalam kisah itu. Nah, ini adalah pendekatan tokoh. Di dalam studi Alkitab, pendekatan tokoh ini juga dipelajari dan menjadi penting. Nah, saya dalam menulis buku-buku saya, 2 buku saya, yaitu Wanita Mulia dalam Alkitab dan Mencintai Santo Yusuf, saya menggunakan pendekatan tokoh. Nah, mungkin putra-putri Anda atau bahkan Anda sendiri pernah bertanya, boleh nggak sih menyebut Allah itu sebagai ibu? Ya, mungkin ya ketika kecil kita bertanya begitu kan. Kenapa tidak boleh saya berdoa Allah ibu saya? Gitu kan? Ayah ibu kami. Apa yang salah dengan itu? Mengapa di gereja tidak pernah disebut Allah itu sebagai ibu? Nah, ini pertanyaan yang menggelitik kita ya. Juga menggelitik saya sebagai seorang yang secara khusus belajar Alkitab. Kita lihat bagaimana penjelasannya. Nah, pertama-tama kita perlu memahami siapakah Allah itu. Allah itu adalah Allah yang memang tidak bisa dipahami seutuhnya oleh akal manusiawi kita. Allah sebagai zat ilahi tertinggi tidak bisa dilukiskan dengan kriteria manusia, termasuk jenis kelamin, ya kan? Nah, kita manusia, termasuk juga para penulis kitab-kitab suci, itu hanya bisa menggunakan bahasa manusia untuk melukiskan Allah. Misalnya, Allah dilukiskan sebagai gunung batu. Allah
perisaiku. Nah, itu adalah bahasa manusia untuk melukiskan siapakah Allah itu bagi kita. Nah, kita sebagai orang Kristiani punya iman yang berbeda dengan orang-orang Yahudi. Bagi kita, Tuhan Yesus itulah pewahyuan diri Allah yang menjadi manusia seutuhnya. Yesus menjadi pemenuhan kitab-kitab suci Perjanjian Lama atau kitab Taurat, Musa, kitab para nabi, dan sebagainya. Nah, Yesus ini adalah wajah Allah yang menjadi manusia. Dan Yesus, Allah yang menjelma menjadi manusia, ternyata memilih lahir sebagai seorang laki-laki. Lanjut. Nah, Allah Bapa itu bukan soal Allah itu adalah pria. Nah, kita perlu memahami ini dari ajaran Yesus sendiri. Yesus mengajarkan bahwa ketika kita berdoa, kita sebagai pengikut Kristus perlu menyebut Allah sebagai Bapa. Dalam bahasa Ibrani, Abba. Bapa ini adalah suatu panggilan akrab seorang anak kepada ayahnya dalam kultur Yahudi. Bapa itu katakanlah kalau kita telusuri dari kultur Yahudi itu lebih menunjuk kepada kedekatan antara anak dengan orang tuanya, dengan bapaknya. Jadi bukan bahwa Allah itu laki-laki, bukan. Yang ditekankan adalah bahwa Allah itu pribadi yang akrab dengan kita. Pribadi yang melindungi kita, anak-anaknya. Nah, maka mengapa Yesus mengajak kita, para muridnya, untuk menyebut sebagai Bapa kami? Karena di dalam sebutan itu ada kedekatan dan ada juga rasa hormat dari kita kepada Allah surgawi. Jelas ya bagi kita? Jadi kalau ada orang yang bertanya, boleh nggak kita sebagai orang Kristen menyebut Allah sebagai ibu? Jawaban kita sangat sederhana. Mari kembali kepada ajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajar kita berdoa apa? Bapa kami, ya kan? Bukan ibu kami. Tetapi bukan berarti lalu ibu, wanita itu dalam Alkitab menjadi nomor 2. Nah, ini yang akan kita telusuri lebih lanjut. Ternyata ada juga gambaran Allah dalam Alkitab itu sebagai ibu. Matius 23 ayat 37. Yerusalem, Yerusalem, dan sebagainya, berkali-kali aku, Allah, rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Ya, jadi di sini Allah memperkenalkan diri sebagai induk ayam, ya kan, yang melindungi anak-anak di bawah sayapnya. Jadi ada gambaran Allah sebagai ibu di dalam Alkitab. Nah, juga Mazmur 139 itu menjadi salah satu contoh di mana peran penting ibu itu digarisbawahi di dalam Alkitab. Dikatakan di sana dalam ayat 13, sebab engkaulah Allah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ya, lalu ayat berikutnya 16,
Matamu, yang paling bawah ya, matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Nah, jadi keibuan, rahim seorang ibu itu dihormati, diakui oleh Allah sendiri ya dalam tulisan para penulis kitab-kitab suci. Jadi kalau ada orang menuduh, maaf ya, beberapa feminis itu terlalu kebablasan menurut saya. Ketika mengkritik bahwa Alkitab itu murni patriarki gitu ya. Wah, tidak. Kalau dibaca dengan teliti, Alkitab itu seimbang dalam menampilkan sosok ayah dan ibu, ya, diakui, dipuji, dibela hak-hak wanita. Nah, Mazmur 22. Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Nah, ini adalah Mazmur yang sangat indah ya, di tengah budaya yang pelan-pelan itu membolehkan aborsi. Ayat ini mengingatkan kita bahwa sejak dalam kandungan ibu, kita sudah menjadi anak Allah, kita sudah menjadi manusia. Ya, jadi bukan hanya bayi lahir yang disebut manusia, anak dalam kandungan sudah menjadi manusia yang juga punya Allah, ya kan? Yang dilindungi Allah, yang punya Allah sebagai Bapa, sebagai pelindung, ya. Mazmur 22 ini Mazmur yang sangat indah, terutama bagi kita di zaman sekarang yang sayangnya semakin digerus oleh mentalitas budaya kematian. Ya. Yohanes Paulus II mengatakan manusia modern itu semakin mencintai budaya kematian, budaya pembunuhan, aborsi, perusakan lingkungan, dan sebagainya. Kita diajak untuk menjadi pembawa budaya kehidupan. Nah, sekarang kita masuk ke tema utama kita. Wanita-wanita mulia dalam Alkitab. Kita tahu Alkitab memang ditulis seluruhnya. Diduga demikian oleh penulis pria. Dalam budaya patriarki. Tokoh-tokoh utama dalam Alkitab itu biasanya juga pria. Misalnya dalam Injil, jelas sekali tokoh utamanya adalah Tuhan Yesus dan para rasul yang kesemuanya adalah pria. Akan tetapi ada juga tokoh-tokoh wanita mulia yang menjadi sorotan dalam bagian-bagian tertentu dalam Alkitab. Nah, menjadi perhatian kita, mulia itu bukan berarti tidak pernah berdosa ya. Nah, kenapa? Karena pandangan tentang kesucian itu justru sering bermakna sebagai pertobatan. Dalam bahasa Yunani, metanoia. Metanoia itu kalau diterjemahkan lurus-lurus dalam bahasa Indonesia itu adalah berbalik arah dari dosa. Ya. Jadi beberapa wanita mulia juga pernah hidup dalam kegelapan dosa. Nah, ini adalah daftar beberapa wanita mulia dalam Perjanjian Lama. Perhatikan bahwa tidak semua wanita mulia dalam Perjanjian Lama saya tulis dalam buku saya. Nanti menjadi sangat tebal dan menjadi semakin mahal, begitu ya. Nah, maka saya pilih saja beberapa yang kisahnya itu menarik dan mewakili wanita-wanita mulia dalam Perjanjian Lama. Ada Abigail, Deborah, Esther, Hana, Hulda, sampai nanti Rahab. Ya.
Lalu dalam perjanjian baru juga, saya pilih hanya 20. Ada Dorcas, ada Maria, nah ada Hana lagi, lalu ada Maria yang lain, ya. Ada juga wanita-wanita tanpa nama, nanti akan kita bahas ya, mengapa ada tokoh-tokoh tanpa nama. Nah, Alkitab itu sebenarnya adalah kitab yang sangat jujur. Betul, Alkitab itu kitab suci, tetapi isinya tidak hanya hal-hal yang suci. Juga disampaikan dosa dan skandal, termasuk skandal seksual. Nah, Alkitab itu menggambarkan kehidupan manusia apa adanya. Jadi bukan suatu buku yang ideal ya. Dan kadang-kadang Alkitab itu sebenarnya tidak cocok dibaca oleh anak-anak. Nah, kadang-kadang ada orang tua yang terlalu semangat ya. Wah, Alkitab harus dibaca semuanya gitu kan ya. Lalu termasuk bagian-bagian yang sensitif ya kan. Padahal itu juga kurang pas. Ya, karena penangkapan anak itu kan belum sampai ya. Nah, maka orang tua, guru itu sebenarnya perlu juga selektif memilih materi pengajaran Alkitab. Ya. Lalu saya sampai pada kalimat terakhir dari slide ini. Aneh jika orang mengkritik Alkitab dengan alasan Alkitab memuat skandal. Ya kan ada ya, di media sosial itu biasanya kan kita dikritik ya, dengan mengatakan, orang-orang mengatakan, kitab suci macam apa itu? Gitu kan? Kitab suci kok ngomongin soal hubungan seksual gitu kan ya. Soal hubungan incest ya, kan ada juga dalam Alkitab. Kok Alkitab ngomongin perang gitu kan? Nah, memang Alkitab itu begitu, isinya bukan hanya hal-hal yang suci gitu kan. Tetapi di atas hal-hal yang tidak suci tadi, Allah mengajak kita untuk menjadi suci. Nah, begitu ya. Nah, sekarang saatnya kita mendalami beberapa wanita mulia dalam Alkitab. Pertama, Naomi. Ada dalam kitab Rut ya. Naomi ini seorang Israel, wanita Israel yang pindah ke tanah asing, ke Moab. Karena Israel dilanda paceklik ya, kelaparan yang hebat. Nah, dua anaknya menikah dengan dua wanita Moab, Orpa dan Rut. Nah, setelah menjadi janda, Naomi pulang kembali ke Bethlehem. Nah, kita akan melihat sejenak peta ya, supaya kita bisa membayangkan Moab itu di mana. Nah, di sini ya. Moab. Jadi ini adalah daerah bukan Israel lagi ya. Karena dia ada di seberang Israel, sudah bukan tanah Israel lagi. Dan Naomi ini kembali ke Bethlehem. Ini kan Bethlehem di sini ya. Nih, Bethlehem di sini. Yerusalem ada di sini di atasnya. Nah, yang sedang ramai sekarang ini kan jalur Gaza ya. Ini jalur Gaza di sini nih. Ini tempat Hamas meluncurkan rudal-rudalnya ke arah Askelon, biasanya demikian, dan ke arah Tel Aviv ya. Jadi di sini, daerah sini yang sedang perang. Nah, Naomi ada di daerah ini dan ingin kembali ke Bethlehem. Ini supaya kita ada gambaran tentang peta dari perjanjian lama. Nah, yang menarik ini, saudara-saudara yang terkasih, Naomi itu memberikan kebebasan kepada menantunya. Apakah mereka mau pulang ke Israel atau enggak? Nah, Naomi ini menjadi figur seorang mertua yang bisa kita teladani. Dia tidak memaksa.
kedua menantunya itu untuk mengikuti dia. Terserah kalian. Kalian sudah dewasa, kalian punya iman ya kepada dewa-dewi kalian. Kalau tidak ingin menemani saya kembali ke tanah Israel, ke tanahnya Yahweh, kalian boleh tinggal di Moab dengan tetap menyembah dewa-dewi Moab. Ya, zaman dahulu kan begitu ya. Tiap suku itu punya Tuhannya sendiri, ya kan? Dan Tuhan bangsa Israel itu adalah Yahweh. Nah, maka menjadi renungan bagi kita, ya kan? Sebagai mertua, apakah saya meneladan sikap Naomi? Ya, sebagai orang tua pula, seorang yang memberikan kebebasan yang wajar ya kepada anak-anak dan kepada menantu tanpa memaksakan kehendak. Ini adalah keutamaan wanita mulia Naomi. Nah, sekarang kita masuk ke tokoh yang kedua, Hana, ibu Samuel. Hana adalah salah satu istri Elkana. Nah, menjadi menarik ya. Oh, rupanya dalam Alkitab juga ada poligami, ya kan? Dalam Perjanjian Lama terutama. Kita tahu banyak kisah-kisah poligami di dalam Alkitab. Nah, baru nanti dalam Perjanjian Baru, Yesus mengatakan bukan lagi poligami, tetapi menjadi monogami. Nah, karena itu kita mengikuti Perjanjian Baru. Kita mengikuti ajaran monogami. Ya. Nah, kita tahu kisahnya kurang lebih Hana ibu Samuel ini yang setia pada nasarnya kepada Yahweh untuk mempersembahkan anak seandainya Tuhan memberikan putra sebagai buah kandungannya sendiri, ya, karena dia diejek kan oleh istri Elkana yang lain yaitu Penina. Nah, ternyata betul Tuhan memberikan anugerah putra Samuel dan Hana menepati janjinya mempersembahkan Samuel kepada Eli di Silo. Nah, Hana menjadi teladan kita, terutama soal ketekunan doa, soal tidak mendendam, ya, meskipun disakiti, tidak mendendam. Dan bagi Hana, anak itu adalah karunia semata dari Tuhan. Nah, hal ini menjadi tantangan ya bagi saudara-saudari yang menikah dan ternyata belum atau memang tidak secara medis dikaruniai keturunan. Nah, Hana menjadi teladan bagi pasangan yang bergelut soal kesuburan biologis. Ya, kita bisa memahami ya, saya pun yakin mungkin di antara Bapak Ibu ada yang mengalami hal ini, mungkin juga putra-putrinya sedang mengalami hal ini, mengharapkan putra-putri tetapi belum mendapatkan. Ya, ini adalah suatu tantangan iman yang luar biasa. Dan kadang-kadang, jujur, mereka yang mengalami ini akan semacam berdoa dengan jujur ya, Tuhan, mengapa Engkau tidak memberikan kepadaku anak? Apa dosaku? Ya, ini suatu pergulatan iman yang sangat manusiawi menurut saya. Nah, akan tetapi kita diajak untuk membuka wawasan kita bahwa anak itu bukan hak murni orang tua. Anak semata-mata adalah anugerah dari Allah. Maka solusi yang bisa ditempuh adalah misalnya dengan adopsi, dengan membantu beasiswa, dan sebagainya. Karena apa? Gereja Katolik mengajarkan bahwa kesuburan itu bukan hanya soal biologis saja. Kesuburan suami istri juga mencakup kesuburan dalam mencintai
anak-anak yang bukan anaknya sendiri. Nah, ini adalah perwujudan kasih yang melebihi hubungan darah. Nah, kasih Kristiani itu adalah kasih yang seperti itu. Nah, bukankah Yesus pernah bersabda, kalau kalian hanya mencintai saudara-saudarimu sendiri, apakah upahmu? Orang-orang yang tidak mengenal Allah pun melakukannya. Ingat ya, ada sabda itu ya. Nah, sama. Kalau Anda, maaf ya, bukan bermaksud merendahkan atau melukai Anda yang sedang mengalami ini. Kalau Anda hanya ingin mencintai anak dari darah Anda sendiri, apa bedanya dengan orang-orang lain? Itu kan? Nah, jadi ajakan untuk memperluas cinta kasih kepada mereka yang bukan bersaudara, ya, berhubungan darah dengan saya, itu adalah suatu panggilan Kristiani yang istimewa. Dan cukup banyak pasangan suami istri yang akhirnya menerima dan sungguh mencintai anak-anak lain yang bukan anaknya sendiri dengan cinta yang luar biasa. Ya. Lalu yang ketiga, Rahab. Nah, Rahab itu siapa? Profesinya jelas, dikatakan seorang pelacur di kota Yeriko. Nah, pelacur harus kita pahami ya dalam konteks penyembahan pada dewa-dewi kota Yeriko. Jadi ada yang disebut pelacuran bakti. Jadi bukan hanya untuk mencari uang ya. Kalau dalam Alkitab itu pelacuran, terutama dalam Perjanjian Lama, itu terkait dengan ritus atau ibadat pada dewa-dewi kesuburan. Jadi bukan hanya soal uang ya, tetapi soal dewa-dewi gitu kan, soal ritus ya. Tetapi Rahab ini membantu orang Israel menaklukkan Yeriko. Dia mengakui Yahweh sebagai Allah yang benar. Nah, ini adalah foto saja reruntuhan Yeriko, kota Rahab, yang adalah kota tertua di dunia. Sekarang saya mengajak kita untuk melihat ya sebuah video tentang Yeriko. Kebetulan saya pernah mengunjungi Yeriko ketika kursus 1 bulan di Yerusalem ya, di Tanah Suci. Sebentar, saya akan menonaktifkan suara karena biarkan saya yang bicara saja, lebih mudah dipahami. Nah, ini adalah kota Yeriko, kota tertua di dunia. Ya, jadi bukan kota Ur di Mesopotamia yang tertua. Yeriko di Tanah Suci adalah kota yang tertua di dunia. Dan Yeriko ini adalah tempat penyelidikan arkeologis yang favorit ya. Banyak sekali arkeolog itu menyelidiki peninggalan-peninggalan di kota tertua sedunia ini. Nah, menjadi menarik ketika Yeriko ini dikaitkan dengan Rahab ya. Ini adalah kisah Rahab, kita tahu bagaimana dia menyelamatkan 2 mata-mata Israel yang sedang meneliti celah untuk menyerang kotanya sendiri ya kan. Kitab Yosua bab 2. Rahab ini tinggal di sebuah rumah yang ada persis di tembok kota Yeriko. Nah, kota-kota zaman dulu itu biasanya adalah melingkar ya, dan rumah-rumah itu ada di bagian tembok. Jadi menyatu dengan tembok kota. Baru nanti di tengah
atau agak di depan itu ada yang namanya gerbang kota. Gerbang kota itu adalah tempat para tua-tua mengadakan pertemuan, ya, persidangan. Itu ada di depan gerbang kota. Nah, gerbang kota biasanya hanya satu ya. Jadi yang dijaga itu adalah gerbang kota yang cuma satu itu. Keluar masuk itu harus melalui gerbang kota. Sebentar, saya percepat videonya. Nah, ini adalah penggambaran dari serangan Israel ya, yang dengan tabut perjanjian menyerang kota Yeriko. Sehingga dikatakan temboknya itu runtuh oleh suara trompet ya. Nah, tetapi hal ini perlu kita pahami tidak secara literal ya, tidak secara saklek, tidak secara harafiah. Ya, tentunya roboh karena serangan begitu kan. Bukan hanya karena tiupan trompet ya, tetapi penulis kitab suci itu menggunakan gaya bahasa hiperbolis. Kadang-kadang seperti itu ya. Nah, dan menariknya secara arkeologis ditemukan betul bahwa kota ini pernah diserang pada masa-masa sekitar kitab Yosua itu. Ya, jadi arkeologi memperkuat Alkitab. Ya, arkeologi, bukti-bukti arkeologi memperkuat keyakinan bahwa memang kota Yeriko ini dulu pernah diserang dan temboknya roboh. Ini Masnya ini sedang menjelaskan bahwa tembok itu robohnya ke dalam begitu. Ya, jadi itu membuktikan ada serangan dari luar itu. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke slide kita. Ya, Yeriko ya. Kota tertua di dunia yang sempat juga kebetulan saya kunjungi. Oke. Sebentar saya rapikan dulu. Oke. Videonya sudah kita lihat. Nah, di sana ada apa? Ada kurma, Bapak Ibu semua ya. Para suster juga ada para suster yang hadir ya. Kurma Yeriko. Ini gratis ya. Jadi di depan toko itu disediakan kurma gratis. Ya ibaratnya kurma itu kalau di tempat kita ya kayak rambutan gitu ya. Kalau musim rambutan ya sudah tidak dijual gitu ya, kadang-kadang dibagikan aja gitu kan untuk peziarah. Dan ini ada unta, Yeriko juga ada unta ya. Nah ini untanya yang pakai baju biru nih ya, ganteng ya untanya ya, Bapak Ibu ya. Ya ini adalah unta dari Yeriko ya. Nah sekarang kita masuk ke tokoh yang keempat, Hana, Nabiah. Nah tadi kita juga sudah membahas tokoh yang bernama Hana kan, Ibu Samuel. Nah ini Hana yang lain ya. Hana nabi wanita. Nah mungkin bagi kita suatu hal yang menarik ya. Oh ada juga ya nabi wanita. Ada, bukan cuma satu. Ada Miriam dalam kitab Keluaran. Ada Deborah dalam kitab Hakim-Hakim. Ada juga Hulda dalam kitab 2 Tawarikh. Ya, jadi wahyu itu disampaikan juga kepada wanita. Nah ini yang kadang-kadang kita kurang ngeh gitu ya, kurang paham. Oh ada ya nabi perempuan. Jawaban kita ada, banyak ya. Jadi pewahyuan itu disampaikan juga kepada wanita. Maka wanita menjadi aneh kalau kita katakan Alkitab itu menomorduakan wanita. Tidak. Wanita juga dimuliakan di dalam Alkitab ya. Menjadi nabi, nabiah istilahnya kalau nabi perempuan. Nah, yang menarik adalah Hana ini menjadi teladan janda dan orang tua tunggal. Nah, karena dikatakan setelah 7 tahun perkawinan, suami Hana meninggal dan Hana tidak pernah meninggalkan bait Allah. Siang malam Hana beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Jadi Hana ini seorang janda yang sangat-sangat saleh. Menjadi teladan
bagi orang tua tunggal. Nah, mengapa saya katakan pentingnya Hana? Ya, karena janda dalam kultur Israel kuno itu memang sangat tertindas. Janda itu tidak punya hak waris sebagai wanita. Yang memiliki adalah anaknya laki-laki. Nah, apa yang terjadi kalau anak laki-lakinya meninggal, maka si janda juga kehilangan hak waris suaminya. Nah, kasihan sekali kan nasib para janda zaman dulu di Israel, ya. Maka inilah yang menjadi alasan mengapa Yesus itu membangkitkan anak laki-laki seorang janda di Nain dalam Lukas bab 7. Tentu kita sudah sering membaca bagian ini, ya kan? Nah, mengapa Yesus menjadi sangat berbelas kasih kepada janda itu? Karena janda itu baru aja anaknya laki-laki yang tunggal itu meninggal, sehingga dia terancam kehilangan hak waris, menjadi miskin total. Ya. Nah, kita lihat petanya sedikit ya. Nah, Nain itu di mana? Di sini. Dia tidak jauh dari Nazaret. Ya, Nazaret ada di sebelah sini. Jadi tetangga desa Tuhan Yesus sebenarnya. Masih satu kabupaten, ya, katakanlah demikian. Kabupaten Galilea. Ini satu wilayah ya. Jadi Yesus itu mengawali misinya itu dari Nazaret. Setelah umur 30 tahun, sekitar umur 30 tahun, beliau mulai berkeliling ke daerah di sekitar Danau Galilea. Nah, baru nanti ke Yerusalem. Ya. Itu petanya ya. Jadi Yesus itu lebih banyak berkarya di daerah sini. Di daerah Galilea seperti ini. Bukan di selatan, bukan di ibu kota. Yesus itu mencari domba-domba di desa-desa. Ya, bukan di kota. Maka menjadi aneh, maaf ya, kalau ada pemuka agama kita, Katolik ataupun Kristen, yang tidak mau dipindah ke desa. Nggak mau tugas di pedalaman. Berarti dia tidak mencontoh Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus itu justru mencari orang di pedalaman, ya, bukan di Yerusalem. Ya, saya berani ngomong begini karena saya pernah setahun di Kalimantan ya. Kalau saya tugas di Jakarta terus, saya juga pasti ragu-ragu mau ngomong. Begitu. Nah, kita teruskan tentang janda ya. Janda itu juga sering diperdaya di pengadilan lokal. Siapa yang menipu mereka? Termasuk ahli-ahli Taurat. Yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil Lukas bab 20, yang menelan rumah janda-janda. Maksudnya, ahli-ahli Taurat itu ingin merebut harta warisan dari para janda untuk diri mereka sendiri. Ya, kan para janda itu biasanya nggak tahu hukum ya, nggak bisa membaca. Ya udah dibodoh-bodohin aja gitu kan sama ahli Taurat. Nah, ini yang dikritik keras oleh Tuhan Yesus. Ya, bahwa ahli Taurat itu jahat bukan karena mereka ahli Taurat, bukan, karena mereka menelan rumah janda-janda yang sangat tertindas gitu kan. Nah, jadi jangan sampai kita ini menindas juga gitu kan orang-orang di sekitar kita. Nah, kita masuk ke tokoh yang keenam ya. Wanita berdosa yang mengurapi Yesus. Kita tahu kisahnya, mencium kaki Yesus, menyaki Yesus dengan minyak wangi yang mahal. Nah, Yesus berpaling kepada wanita itu dan berkata, dosamu telah diampuni, imanmu menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Nah, kisah wanita tanpa nama ini adalah kisah pertobatan sebagai keselamatan. Dia mengalami yang namanya metanoia itu. Nah, gereja Katolik dan juga tentunya gereja Kristen
kaya akan kisah-kisah pertobatan yang istimewa. Kita tahu kisah Santo Agustinus misalnya ya, yang tadinya bahkan punya anak di luar nikah, tetapi kemudian menjadi uskup di Hippo. Ada juga Santa Vitalis dari Gaza. Kisahnya seperti apa? Silahkan nanti buka di internet ya, ketik saja. Kisah Santa Vitalis dari Gaza. Mumpung jalur Gaza ini sedang rame ya kan. Nah, kita pelajari siapa itu Santa Vitalis dari Gaza. Bisa dicari sendiri. Nah, menarik ya. Wanita berdosa tadi itu bukan Maria Magdalena. Nah, karena apa? Karena Maria Magdalena itu baru disebut nanti di Lukas bab 8. Tadi kan Lukas bab 7 ya. Nah, Maria Magdalena itu adalah seorang wanita yang melayani rombongan Yesus dengan kekayaan mereka. Jadi, Maria Magdalena itu seorang donatur Tuhan Yesus. Ya, seperti banyak juga saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini adalah donatur gereja. Nah, teladan Bapak Ibu siapa sebagai donatur? Maria Magdalena. Itu adalah teladan donatur Tuhan Yesus ya. Nah, mengapa ada beberapa wanita itu tanpa nama di dalam Alkitab? Ada dua alasan ya. Yang pertama, memang karena saat itu wanita dinomorduakan dalam budaya Yahudi. Maka nama-nama wanita sangat jarang dicatat. Yang dicatat hanya nama-nama laki-laki. Juga dalam silsilah keluarga, itu yang dicatat adalah nama-nama laki-laki. Sangat jarang nama wanita itu dicatat. Jadi harap maklum ya, kalau kadang-kadang ada wanita nggak ada namanya dalam Alkitab. Ya memang begitu. Ya kan? Tetapi ada juga alasan yang kedua. Apa itu? Kita lihat. Teknik narasi penulis kitab suci. Jadi beberapa tokoh itu memang dibiarkan tidak ada namanya oleh penulis Alkitab. Tujuannya agar kita sebagai pembaca itu bisa menempatkan diri kita sebagai tokoh tanpa nama itu. Ya, jadi ketika kita merenungkan suatu perikopa, misalnya seorang wanita yang meminyaki Tuhan Yesus dengan minyak wangi. Nah, itu kita bisa membayangkan diri kita sebagai wanita itu. Kenapa? Karena nggak ada namanya. Jadi, oh wanita itu adalah aku. Gitu kan? Wanita itu adalah kita sebagai pembaca. Ya. Jadi, ini adalah teknik juga supaya pembaca itu bisa menghayati kisah yang sedang diceritakan. Ini adalah dua alasan mengapa ada wanita-wanita yang tanpa nama. Dan juga pria juga ada tanpa nama dalam kitab suci. Nah, kita sekarang membahas hal yang sedikit modern ya. Banyak salah kaprah tentang Maria Magdalena yang dalam film, dalam novel, ya, itu disebut sebagai wanita pendosa, bahkan kekasih Tuhan Yesus atau istri dari Tuhan Yesus, gitu kan? Ini adalah buah dari salah kaprah selama berabad-abad. Ya, Alkitab kalau kita baca dengan teliti tidak pernah menulis Magdalena sebagai wanita malam. Tidak pernah. Sekalipun, ya. Nah, Maria Magdalena itu dikatakan sebagai wanita yang pernah kerasukan roh jahat. Itu saja. Ya. Jadi bukan berarti bahwa dia itu adalah wanita malam, tidak. Dia pernah kerasukan roh jahat dan dibebaskan Yesus dari kuasa roh jahat itu. Ya. Itu kata Alkitab, ya. Nah, Magdala itu di mana? Kan namanya Maria Magdalena ya. Magdalena itu ya artinya dari Magdala. Ini Magdala di sini ya. Sebuah kota pelabuhan di tepi Danau Galilea.
Nanti kita akan lihat juga sebentar videonya ya. Nah, ini yang saya katakan tadi. Maria Magdalena pernah dibebaskan Yesus dari 7 setan. Markus bab 16. Sebagai rasa syukurnya itu, Maria Magdalena menjadi donatur dan menjadi seorang yang membantu keseharian rombongan Yesus. Bahkan sampai di bawah kaki salib. Ya, jadi Maria Magdalena ini adalah simbol atau teladan kesetiaan. Ya, dia bukan seorang wanita malam, ya, tidak ada hubungannya. Dia bukan juga kekasih Tuhan Yesus, tidak ada. Maria Magdalena itu menyebut guru Yesus sebagai Rabuni. Sebagai apa? Guruku. Ya, jadi Maria Magdalena adalah murid setia Tuhan Yesus. Tidak lebih dari itu. Kalau yang lebih dari itu adalah fantasi belaka, ya. Nah, oke, sekarang kita lihat YouTube sebagian dari Mary of Magdala ya. Mohon bersabar. Ya. Nah, ini adalah kota Magdala ya di tepi Danau Galilea. Bagi Anda yang pernah mengunjunginya, Danau Galilea ini adalah danau yang sangat-sangat indah. Biru, banyak ikannya ya. Dan ombaknya tidak terlalu tinggi. Jadi bisa berlayar dengan tenang ya. Nah, ini adalah reruntuhan di kota Magdala dan ada juga mosaik perahu ya. Jadi kota Magdala ini sudah menjadi kota pelabuhan sejak abad-abad pertama Masehi. Nah, memang ini adalah gambar dari menara. Dalam bahasa Ibrani, menara itu adalah migdal. Dari kata itu dia menjadi nama Magdala, ya. Migdal atau menara menjadi nama kota Magdala. Jadi Magdala itu adalah kota menara. Tadi kita lihat ya, sudah ada menaranya ya. Nah, jadi arkeologi itu yang arkeologi Alkitab ya, itu bertujuan untuk menyelidiki kebenaran Alkitab berdasarkan bukti-bukti arkeologis. Dan selama ini belum ada penemuan arkeologis yang katakanlah yang secara mutlak menentang Alkitab, justru mendukung apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kebanyakan seperti itu ya. Jadi jangan khawatir, Alkitab kita itu sudah teruji kebenarannya juga dari sudut pandang arkeologi. Banyak kota-kota yang disebut dalam Alkitab itu sungguh ada. Tokoh-tokoh beberapa juga tercatat dalam sumber di luar Alkitab. Misalnya tulisan sejarawan Romawi. Ya, kita tahu kan Roma menguasai tanah suci ya. Nah, sejarawan Roma juga mencatat beberapa nama, misalnya Pontius Pilatus, itu ada tercatat dalam sejarah Roma. Nah, demikian. Nanti bisa ditonton sendiri ya videonya. Menarik sesekali nonton video Tanah Suci ya. Nah, bayangkan ini dari abad pertama Masehi sudah bisa membuat batu yang bagus seperti itu ya. Nah, ini adalah penggalian arkeologis di Magdala ya. Sangat teliti ya untuk mencari serpihan-serpihan, kadang-kadang perhiasan, pecahan keramik, cincin raja, stempel raja, dan sebagainya. Itu ditemukan dengan penyelidikan arkeologis seperti ini. Oke, kita kembali ke laptop ya, seperti Tukul Arwana ya. Kembali ke laptop. Oke. Nah. Sekarang tokoh ke-8, Febe, diakon wanita.
ini menjadi tokoh yang sangat menarik karena terkait dengan pertanyaan soal imamat untuk wanita. Ya, ini adalah tokoh yang menjadi salah satu topik diskusi tentang hal itu. Apakah gereja Katolik nantinya, ya begitu, akan menahbiskan seorang wanita menjadi imam juga atau menjadi diakon setidaknya. Nah, nanti kita dalami ya, bisa juga nanti kita diskusikan dalam sesi tanya jawab. Saya hanya menyampaikan sekilas saja. VB dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma bab 16 ditulis, ini bukan terjemahan saya, ditulis adalah seorang diaken. Jadi dalam bahasa Yunani aslinya itu memang disebut diaken VB ini. Seorang pelayan jemaat terjemahannya di Kenkrea, sebuah kota kecil di timur Korintus di Yunani. Ya. Nah, di mana kota Kenkrea itu di sini nih, ya. Korintus itu di sini. Ini adalah Yunani ya. Yunani, Korintus di sini, Kenkrea ada di sini, Athena ada di sini. Ini adalah Italia. Ya, ini adalah jalur Gaza tadi ya, Palestina, Israel dan sebagainya. Jadi pewartaan Kristiani itu kan Paulus itu kan berlayar ya dari sini ya sampai ke Turki, sampai ke Yunani, termasuk ke kotanya VB ini. Nah, beberapa hari lagi kita akan berjumpa dalam webinar yang lain tentang jejak Santo Paulus di Roma. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya tentang misi Paulus dalam pewartaannya, dalam perjalanan-perjalanan misionarisnya. Nah, juga surat Pliny kepada Trajanus tahun 110 Masehi menyebutkan peran diaken dalam gereja timur. Diaken wanita melayani jemaat-jemaat gereja timur. Nah, tugas mereka apa? Tugas para diaken wanita ini adalah membantu dalam upacara pembaptisan yang dilakukan di sungai. Ya, jadi pembenaman ya, bukan pembaptisan hanya dengan pemercikan air ya, seperti yang biasa dilakukan di paroki-paroki kita sekarang ya. Nah, untuk para jemaat wanita tentu saja lebih pantas dilayani pembaptisannya atau katakanlah dibantu pembaptisan itu oleh diaken perempuan, ya kan? Karena kan ada ganti baju dan sebagainya kan, maka lebih cocok diserahkan juga kepada diaken wanita. Dan VB ini adalah salah satu diaken wanita itu yang membantu dalam pembaptisan, dalam upacara pembaptisan. Nah, memang tidak begitu jelas ya, apakah dia juga membaptis ya, artinya sebagai petugas liturgi itu tidak disebutkan. Nah, maka banyak ahli kitab suci pun berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan diaken itu seperti laki-laki juga tugasnya pada saat itu, gitu kan. Nah, sementara sebagian ahli lain mengatakan enggak. Mereka cuma membantu ketika pembenaman di sungai itu, tidak membantu, tidak memimpin upacara pembaptisan, begitu ya. Jadi dalam tafsir Alkitab pun ada macam-macam tafsiran. Ya. Maka praktik hierarki gereja pun berbeda-beda. Misalnya yang paling jelas antara kami Katolik dengan gereja Kristen, ya kan? Kan ada dalam gereja Kristen kan ada juga pendeta putri, ya kan? Di Katolik hal itu tidak terjadi karena memang perbedaan penafsiran. Ya. Nah, VB ini menjadi figur yang penting, bukan hanya sebagai diaken. Dia menjadi pembawa surat Paulus ke Roma. Ya, jadi suatu peran yang luar biasa ya.
dia adalah orang kepercayaan Paulus untuk menyampaikan suratnya kepada jemaat di Roma. Tokoh berikutnya, Priscilla. Nah, ini menarik. Priscilla menarik karena dia disebut bersama-sama dengan suaminya yang bernama Aquila. Menjadi mereka berdua pasangan suami istri yang setia, ya, yang ideal, bekerja sama dengan Santo Paulus dalam pewartaan Injil Kristus. Ya. Nah, nanti akan kita dalami dalam webinar berikutnya ya tentang kisah Paulus ini. Yang jelas, Aquila dan Priscilla ini adalah suami istri yang menjadi teladan dalam pewartaan ya. Nah, ini adalah peta dari Korintus tadi ya, Kenkrea ada di sini ya. Ini adalah peta yang lebih detail lagi. Ada di sini. Sebentar saya jawab teman saya dulu. Oh, qualcosa da fare? Scusami. Ya, oke. Kita lanjut ya. Nah, saya kembalikan dulu ke sebentar. Ada video tetapi bisa kita lihat nanti ya, melihat waktu. Karena tanya jawab menjadi lebih penting bagi saya. Nah, kita masuk kesimpulan saja. Yaitu bahwa Alkitab menampilkan wanita-wanita mulia dari aneka profesi dan latar belakang. Ya, ada pula tadi ya, saya sebutkan tadi nabi wanita. Ada anggota bangsawan. Ada juga pelayan yang penting dalam jemaat seperti VP tadi. Maka sebenarnya emansipasi wanita itu sudah ada sejak lama dalam Alkitab. Tidak perlu lagi diperjuangkan begitu ya. Karena sudah ada sejak lama gitu kan. Nah, wanita ditampilkan juga secara sangat positif ya di dalam Alkitab. Nah, ini adalah 2 buku sederhana karya saya. Wanita Mulia dalam Alkitab, 35 kisah dan renungan, dan Mencintai Santo Yusuf, renungan dan aneka devosi. Harganya masing-masing 35 dan 45.000. Bisa dipesan di sini. Nanti slide ini bisa dimiliki ya, jangan khawatir. Lalu juga selalu terbuka saya menerima silaturahmi dari Anda melalui Instagram atau email. Ya, bisa dicatat ya. Demikian penyampaian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Romo. Belum banyak kebetulan pertanyaan di sesi 1 ini dari Ibu Imelda Romo. Baik. Kelihatannya topik Maria Magdalena ini menarik ya. Jadi pertanyaannya berkisar seputar itu jadinya. Ya, ya. Nah, Maria Magdalena bisa menjadi donatur kegiatan Yesus. Sebetulnya dari mana penghasilannya? Kalau janda, kan biasanya hartanya udah diambil kalau suaminya nggak ada. Kalau gadis mengingat norma saat itu, apakah bisa mengikuti perjalanan Yesus? Ya, jadi kalau kita kembali ke abad-abad pertama Masehi, Galilea itu adalah pusat ekonomi saat itu. Bukan Yerusalem yang menjadi pusat ekonomi pada zaman itu. Ya. Di Galilea itu ada industri perikanan dan industri ikan asin. Nah, kenapa ada ikan asin? Ini ada kaitannya dengan belum adanya penemuan kulkas. Ya, jadi orang itu bepergian itu mengandalkan bekal, ya kan? Nah, karena nggak ada kulkas, nggak ada pengawetan industrial, yang dibawa adalah ikan asin. Nah, ikan asin ini menjadi barang yang laris. Nah, kita ingat ya, mukjizat Yesus apa? Penggandaan apa? 5 roti dan apa? 2 ikan kan? Nah, 2 ikan itu kemungkinan besar adalah ikan asin.
Ya, 5 roti dan 2 ikan asin. Asinnya nggak dikatakan karena memang ya orang zaman itu sudah tahu gitu kan. Kalau kamu pergi agak jauh dari desamu, ya bawalah roti dan ikan asin kan gitu. Ya kan? Nah, mungkin saja Maria Magdalena ini adalah keluarga pengusaha tadi, ikan asin. Bahkan Santo Petrus itu dan banyak murid Yesus ya adalah para nelayan ya dan juga pengusaha ikan asin. Ya, jadi kalau dikatakan nelayan itu harusnya diteruskan dalam kurung juga jualan ikan asin, gitu kan? Nah, maka sebenarnya juga kadang-kadang kita keliru menggambarkan atau membayangkan semua murid Yesus itu sebagai sangat miskin. Tidak juga. Ya. Santo Petrus itu diduga rumahnya adalah pusat pengolahan ikan asin juga. Ya. Maka Yesus ketika datang di Galilea itu menumpang di rumah Santo siapa? Santo Petrus, ya kan? Menyembuhkan ibu mertua siapa? Ibu mertua Petrus. Karena rumah Petrus cukup besar untuk menampung Yesus. Nah, kalau Petrus itu miskin, maaf ya, kan rumahnya kecil, ya kan? Nah, nggak mungkin menampung Yesus dan rombongannya. Ya, kan dikatakan Yesus 12 rasul dan wanita-wanita yang menyertai rombongannya. Jadi kita bayangkan Tuhan Yesus itu punya geng gitu ya. Gengnya Yesus ini luar biasa. Laki-lakinya minimal 12, wanitanya paling enggak ada 5. Ya, jadi ini rombongan besar gitu ya. Dan tentunya Maria Magdalena tidak sendirian menjadi donatur. Ya, jadi dia dengan kaum jet set ya, mungkin ya, Galilea pada masanya itu menjadi donatur Tuhan Yesus. Demikian. Baik, Romo. Terima kasih penjelasannya. Nah, ini masih menyangkut lagi sama ya sebetulnya kaitannya ke Maria Magdalena juga, ataupun tadi sebetulnya Romo sudah klarifikasi bahwa dia orang yang berbeda. Romo, wanita yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu, apakah sama dengan wanita yang dikatakan pada Yesus karena dihukum itu yang tahun berzina? Ya, jadi begini, kalau membaca Alkitab itu kan bukan dari akhir ke awal ya. Jadi kita nggak baca dari bab 15 ke bab 1, kan enggak. Kita baca kan dari depan kan. Nah, Injil Lukas bab 7 itu bercerita tentang wanita yang mengurapi Yesus dengan narwastu. Bab 8 baru cerita tentang Maria Magdalena. Kalau saya seorang penulis, di bab 7, ya, saya sudah berkisah tentang seorang wanita. Nah, seandainya itu sama dengan di bab 8, kenapa namanya di bab 8 ini nggak saya taruh di awal, ya kan? Ya nggak? Ya kan, kalau saya penulis, saya cerita dong, wanita ini namanya Magdalena, dia mengurapi. Terus di bab 8, nah dia ini dibebaskan Yesus dari roh jahat, gitu kan? Kan logis gitu ya. Nah, jadi ini adalah 2 wanita yang berbeda. Demikian. Oke. Jadi yang meminyaki kaki Yesus dengan yang dihukum karena berzina orang berbeda ya, Romo? Berbeda. Baik. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi. Romo, ini yang wanita Samaria yang Yesus minta minum di sumur itu kenapa nggak termasuk dalam wanita mulia? Bentar, saya cek lagi ya. Saya juga bingung nih. Masuk nggak ya? Enggak ya? Wanita Samaria. Wanita Kanaan. Sirofenisia. Ada ini? Oh, ada ya? Ada. Ada namanya siapa? Oh, itu. Wanita Kanaan atau Sirofenisia. Oh, wanita Kanaan atau Sirofenisia. 64. Pak Willy sudah dijawab ya, Pak Willy. Berarti masuk. Kemudian, Romo, ini ada yang bertanya lagi. Siapa yang menuliskan kitab Ester pada era patriarki? Jika penulisnya seorang pria, kenapa dia mau menuliskan kisah tokoh wanita Ester? Wah, luar biasa ya. Saya tidak bisa sekarang mengatakan pada abad berapa dan sebagainya. Tetapi begini,
sebenarnya dalam sejarah Yahudi itu ada juga yang disebut ibu-ibu bangsa. Yang paling terkenal tentu saja adalah istrinya Abram, ya kan? Sarah atau Sarai, ya kan? Nah, jadi sebenarnya wanita itu juga disebut di dalam Alkitab sebagai tokoh-tokoh penting gitu. Jadi bukan berarti bahwa wanita itu tidak mungkin dituliskan di dalam satu kitab khusus, ya. Jadi selalu ada wanita yang disinggung di dalam Alkitab. Lepas dari fakta atau dugaan kuat bahwa Alkitab itu penulisnya semua laki-laki. Ini 1830. Demikian ya. Oke, silakan. Ada satu lagi, Romo. Ya. Tadi di slide Romo ada tulisan tentang surat Pliny. Surat Pliny itu apa ya, Mo? Ada di mana ya itu? Aha, ya. Jadi Pliny itu saya juga belum mencari rinciannya ya. Pliny itu adalah sejarawan atau tokoh Romawi gitu. Jadi misalnya gini, kita bandingkan aja. Surat Pliny itu kalau di Indonesia misalnya ya, surat Paku Alam kedua gitu ya. Jadi seorang tokoh bangsawan yang menulis sejarah pada masa itu. Jadi bukan salah satu dari kitab-kitab suci ya. Demikian. Baik, Romo. Sudah tidak ada pertanyaan lagi yang di kolom chat. Mungkin kita bisa lanjutkan kembali sesinya Romo yang kedua. Ya. Yang sebenarnya ini sudah selesai ya, Bu. Oh, sudah selesai? Ya. Saya tampilkan ini video saja nanti. Ya, oke. Bisa ya? Bisa. Oke. Kita masih ada waktu dan videonya juga menurut saya membantu ya. Oke. Nah, ini adalah video singkat tentang sebentar, kenapa tidak muncul atau belum muncul ya? Oh, harus saya refresh mungkin. Tentang yang namanya Nazareth Village, ya. Nazareth Village ini apa? Nazareth Village ini adalah suatu bangunan modern sebenarnya di Nazareth yang bertujuan untuk menampilkan kehidupan Nazareth pada abad pertama, ya, abadnya Tuhan Layarnya Yesus. belum kelihatan sempurna. Saya kurang tahu mengapa. Oh, ya ini sedang proses Harus ya. digeser dulu juga. Ya. Sebentar, saya tutup yang lain saja. Mungkin terlalu berat berpikir ya. Nah, sudah muncul ya. Nah, ini adalah Nazareth Village. Kita nikmati videonya dengan narasi saya saja. Karena ini pakai bahasa Linggis ya. Oke. Ya, bersabar ya karena sedang ngambek nih komputer saya nih. Oke, Nazareth Village itu bisa dikunjungi juga kalau Anda punya rezeki ya, punya kesempatan untuk ke Tanah Suci, bisa mengunjungi Nazareth Village. Saya belum pernah mengunjungi, sayangnya, karena paket studi kami tidak mencakup Nazareth Village ya. Tetapi seandainya bisa ke sana, saya akan mengunjungi juga. Aduh, ada apa ini ya? Ada kendala teknis sedikit ya. Oke, sebentar. Jesus Childhood. Saya tutup, lalu saya buka lagi ya. Maklum. Ya, oke. Nazareth Village menampilkan desa Nazareth pada abad pertama dengan aktor-aktor profesional, ya. Jadi semacam drama yang hidup, begitu ya. Nah, ini adalah Nazareth Village, ya. Nah, ini Yusuf atau Santo Yosef itu bekerja kan sebagai tekton ya. Bagi yang pernah mengikuti sesi saya, tekton, tukang kayu, itu sebenarnya bukan hanya tukang kayu, tetapi tukang bangunan, tukang batu, tukang gading,
Ya, jadi seorang seperti Yusuf, suami Maria, mempelai Maria, dan ayah duniawi bagi Tuhan Yesus, bekerja sebagai seorang tekton. Ya, nah ini ada alat-alat yang dari abad pertama begitu ya, direplika. Nah, itu caranya tuh untuk ngebor tuh pakai ini ya, pakai tali ya. Nah, untuk mengebor itu alatnya seperti itu. Menarik ya. Mungkin belum pernah lihat kita. Teknik tuh untuk membuat lubang di kayu dengan alat semacam itu. Ini adalah alat-alat yang menyerupai alat-alat abad pertama. Ya, Masehi, 2000 tahun yang lalu. Jadi Santo Yusuf kurang lebih seperti ini gambaran ruang kerjanya ya. Ruang kerja yang sederhana dengan alat-alat pada masa itu. Nah, lalu begini, Tanah Suci itu adalah daerah yang kering. Jadi jangan dibayangkan seperti Indonesia ya, kalau ke sana. Aduh, jauh banget. Ya, dari segi kesuburan itu jauh sekali. Maka sebenarnya kita beruntung kita hidup di Indonesia. Kita punya banyak kayu. Nah, di Nazaret itu yang ada hanya kayu-kayu kecil, ya. Sementara kayu besar, kayu gelondongan itu harus diimpor dari mana? Dari Libanon. Ya, Libanon itu adalah negeri di utara Tanah Suci. Ya, jadi untuk membangun Bait Allah di Yerusalem itu didatangkan kayu dari Libanon, Bapak Ibu semua. Bukan mengandalkan kayu dari Tanah Suci, karena kayu di Tanah Suci itu kurus-kurus begitu ya. Ya ada sih, yang besar juga ada, tetapi tidak memadai untuk proyek pembangunan sebesar Bait Allah. Ya, nah ini adalah jenis rempah-rempah ya atau daun wangi begitu. Saya kurang tahu dalam bahasa Indonesia apa namanya, tapi di Italia juga ada. Ini menjadi bumbu masak ya orang-orang pada zaman itu, ya kan? Nah, di Nazareth Village ini ada ruang kerja Yusuf, tukang kayu. Nah, ini sekarang kita masuk ke ruang kerja Maria atau Maryam ya, dalam Al-Qur'an kan juga ada surat Maryam ya kan? Nah, ibu ini berperan sebagai Maria begitu ya, sebagai seorang wanita pada abad pertama Masehi. Nah, pada abad pertama Masehi, wanita itu juga menenun, ya kan? Karena Israel itu iklimnya bukan tropis ya. Dia itu apa namanya? Juga ada musim dinginnya begitu. Ada salju juga, ya. Jadi baju hangat itu juga diperlukan. Bukan hanya baju-baju untuk bekerja seperti kita di Indonesia ya, perlu juga semacam mantol, semacam kaos kaki. Nah, itu adalah tugas dari wanita. Ya. Nah, lalu di sini ibu ini sedang menjelaskan jenis-jenis pewarnaan alami yang dipakai sejak zaman dulu. Ada warna biru diambil dari tumbuhan tertentu, ya, warna hijau, coklat, ya, seperti batik untuk kita, ya. Sama, mereka juga punya teknik pewarnaan dari tumbuh-tumbuhan di sekitar mereka. Dan kita bisa membayangkan Maria itu juga menguasai hal-hal semacam itu. Ya, ini biru disebut dalam Perjanjian Lama dikatakan di situ, yaitu kain sembayang para pemuka agama pada zaman itu. Warnanya biru. Ya. Nah ini teknik menenun ya. Pada abad pertama seperti itu dengan alat tenun tradisional. Dari bulu domba biasanya diolah. Ya. Nah ini adalah pewarnanya. Ini adalah bahan bakunya. Tidak ada tanaman kapas ya di sana ya, tidak ada. Yang ada adalah dari bulu binatang. Nah, ini diolah, dipilin, dipintal sedemikian rupa. Nah,
Lalu dalam kitab Mazmur, tadi kan saya menyinggung soal pujian untuk laki-laki yang saleh ya. Nah, salah satu ayat itu berbunyi kurang lebih seperti ini. Berbahagialah laki-laki yang saleh. Istrinya adalah seorang wanita yang menenun sampai subuh. Wanita itu, istrinya, menyiapkan baju hangat untuk suami dan anak-anaknya sebelum musim dingin tiba. Nah, itu adalah isi dari Mazmur pujian ganjaran pria yang saleh. Jadi jodoh idaman ya untuk seorang pada zaman dahulu itu adalah seorang wanita yang terampil menenun, terampil memintal, terampil membuat baju hangat. Nah, itu adalah jodoh idaman gitu ya pada zaman itu. Pasti laki-laki mencari jodohnya juga mikir, wah ini mana nih yang nggak cuma rebahan gitu kan. Wah kalau cantik tapi cuma rebahan ya repot. Zaman dulu ya kan. Harus bisa terampil dalam banyak hal ya. Juga penelitikan arkeologis itu membuktikan bahwa wanita pada abad pertama itu bekerja fisik sangat keras. Minimal 10 jam sehari untuk pekerjaan rumah tangga, termasuk untuk menimba air, ya, mengambil air. Nah, Bunda Maria, Siti Maryam, kiranya juga melakukan hal-hal itu. Ya. Jadi jangan dibayangkan Bunda Maria itu, maaf ya, cantik doang, gitu ya, lalu lemah lembut doang, gitu ya. Enggak juga. Secara fisik, Bunda Maria itu wanita perkasa, gitu. Juga kebanyakan wanita-wanita, nah ini menimba air dan sebagainya, itu adalah wanita yang secara fisik itu kuat, gitu. Jadi kalau kita membayangkan Bunda Maria, kiranya kulit tangan beliau itu tidak halus-halus amat gitu ya, karena pekerjaannya kasar gitu. Bunda Maria itu bukan seorang putri bangsawan, ya kan, seorang gadis desa. Nah, jadi tentunya fisiknya juga kuat gitu ya. Nah, kita lihat video yang lain ya. Ada waktu masih. Nah, ini masih di Nazareth Village. Ini saya kebawakan sedikit supaya tahu judulnya ya. Judulnya Menikmati Santapan Alkitabiah ya di Desa Nazareth atau ya di Nazareth Village ini. Nah, makanan pada zaman itu seperti apa? Ya, seperti ini ya. Saya juga nggak tahu apa itu. Adonannya apa, ya kan? Tapi disiapkan, diolah dengan tata cara zaman dahulu gitu ya. Nah, ini buat adonan ya. Mbaknya ini ya. Nah, ya bisa dibayangkan bagaimana kehidupan wanita-wanita pada zaman Tuhan Yesus ya. Bekerja di dekat api, di dekat tungku, ya kan? Sehingga ya itulah agak sukar membayangkan bahwa lalu kulitnya menjadi sangat mulus begitu ya. Agak sulit membayangkan wanita-wanita pada zaman dahulu gitu kan. Nah, karena pekerjaannya memang menuntut fisik ya, menuntut pengorbanan, sehingga angka harapan hidup pada zaman dahulu kan sangat rendah ya. Dikatakan dalam sebuah Mazmur 70 atau 80 tahun jika kuat. Ya, dikatakan seperti itu kan. Berarti kan orang yang usia 70 tahun itu dipandang sudah apa ya, lanjut usia, dan 80 tahun itu sudah katakanlah maksimal begitu ya. Usia harapan hidup pada zaman dahulu. Karena terkait dengan pekerjaan fisik dengan penyakit yang belum ada vaksinnya gitu ya, dengan layanan kesehatan yang belum menjangkau desa-desa. Nah, sehingga harapan hidup ditambah lagi untuk wanita, resiko meninggal ketika melahirkan itu juga masih tinggi, ya kan, tentunya. Jadi kita bisa membayangkan betapa
kehidupan para wanita pada zaman Tuhan Yesus itu hidup yang penuh perjuangan. Nah, ditambah lagi kalau pada zaman Tuhan Yesus itu kan ada penjajahan Romawi. Nah, jadi bisa dibayangkan keluarga Yusuf yang adalah tukang kayu biasa harus membayar 3 iuran, ya, 3 pajak. Pajak yang pertama, pajak kepada pemerintah penjajah, pemerintah Kekaisaran Romawi. Yang kedua, pajak untuk penguasa lokal, pajak untuk kabupaten. Ya, misalnya pajak untuk, kalau dalam kasus Tuhan Yesus, pajak untuk pemerintah Kabupaten Galilea. Ada juga itu yang harus dibayar. Ditambah lagi yang ketiga adalah pajak agama Yahudi yang namanya adalah persepuluhan. Ya kan? Nah, jadi seorang Yahudi yang saleh harus juga membayar pajak perpuluhan itu. Jadi bisa dibayangkan kehidupan Tuhan Yesus dan keluarganya itu secara ekonomi juga berat gitu kan, karena harus membayar 3 macam pajak. Ya. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, Romo, masih ada pertanyaan lagi dari Bapak Aloysius Mangu. Iya. Ingin bertanya mengenai gelar Nabiah untuk Miriam dalam Keluaran 15 ayat 20. Ya. Nabi adalah jembatan komunikasi antara dunia ilahi dan dunia manusia. Kalau dilihat dari perikop ini, fungsi Miriam terkesan jauh dari peran seorang nabiah. Miriam hanya memimpin menari. Lantas di mana peran kenabiannya? Mohon pencerahan, Romo. Ya, sayang sekali saya tidak mendalami tentang Miriam ya di dalam buku saya ya. Jadi saya juga harus mengakui saya harus belajar lebih dalam lagi untuk bisa menjawab pertanyaan yang menarik ini. Tetapi begini pada intinya, Nabiah itu berkarya dengan 2 hal. Satu, dengan kata-kata meneruskan pesan ilahi, dan yang kedua dengan tindakannya. Ya, jadi tindakan seorang nabiah itu menjadi tindakan simbolis. Tindakan yang mencerminkan sesuatu yang ilahi. Begitu. Jadi peran seorang nabiah, seorang nabi itu bukan hanya menjadi penerus pesan, tetapi juga dengan tindakannya, segala gerak-geriknya itu menjadi pembawa pesan ilahi kepada umat. Demikian ya jawaban saya. Baik, terima kasih Romo. Kelihatannya sih sudah tidak ada pertanyaan lagi. Saya kembalikan ke siapa ini ya? Oh, pengumuman minggu depan ya berarti ya, karena Sis Linda tidak ada. Oke, sebentar saya boleh share screen. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, minggu depan kita masih akan bertemu lagi dengan Romo Bobby. Tentunya jangan lewatkan satu pengajaran yang sangat menarik. Tadi Romo Bobby sudah sempat singgung ya, bahwa minggu depan kita mungkin seperti jalan-jalan virtual gitu ya Romo ya? Betul. Menelusuri jejak Rasul Paulus gitu ya. Betul. Oke, bentar. Ya, kita akan melihat jejak Rasul Paulus di Roma. Kemudian kita akan berkunjung ke beberapa tempat, kelihatannya Romo ya, melihat gambar-gambar ini ya. Kita akan mengunjungi Basilika Santo Paulus di luar tembok. Kemudian kita juga akan mengunjungi tempat di mana Rasul Paulus ini kepalanya dipenggal ya Romo ya, dan dari situ muncul tiga kali kepalanya terpental dan muncul mata air setelah itu ya Romo ya. Dan kita juga akan mengunjungi penjara daripada Rasul Petrus dan Rasul Paulus ini ya Romo ya. Ya, siapa tahu nanti Romo tiba-tiba mendapatkan inspirasi lagi, boleh ditambahkan lagi ya Romo ya. Kita pastinya sangat menantikan gitu kunjungan-kunjungan virtual seperti ini. Jadi Bapak dan Ibu jangan lewatkan kesempatan kita minggu depan.
tanggal 29 Mei pada pukul 7 sampai dengan pukul 9 malam, tetap di kanal Warung Iman dengan meeting adi yang sama, dengan passcode yang sama. Kita akan melakukan suatu peziarahan iman bersama Romo Bobby di Roma. Dan seperti tadi yang Romo Bobby sampaikan, silakan miliki buku-buku karya Romo Bobby yang mungil dan gurih gitu ya, tentunya sangat mendekati kita gitu ya. Buku pertama Santo Yusuf yang mencintai Santo Yusuf yang sekarang ini tentunya juga lagi hits ya, lagi viral nih tema Santo Yusuf di mana-mana. Dan yang hari ini kita belajar bersama, Romo Bobby hanya mengasih sebagian katanya supaya kita bisa penasaran melihat wanita-wanita yang lain yang tidak dikupas itu seperti apa sih. Milikilah bukunya, kemudian ini bisa dipesan di mana? Di Canisius, bisa juga secara online, Bapak dan Ibu menghubungi Marketplace, Tokopedia, dan Shopee, ataupun ke gramedia.com untuk memiliki e-booknya saja. Benar begitu ya Romo Bobby? Betul, ya. Oke, dengan melakukan pembelian buku ini, Bapak dan Ibu tentunya sudah membantu karya daripada MSF ya, Romo Bobby ya? Betul, Ya, akan ya. dimasukkan kepada organisasi ya. Oke, terima kasih Romo Bobby tentunya atas pengajaran pada hari ini yang mencerahkan kita, terutama saya sebagai wanita tentunya sangat bersyukur bisa mendapatkan pengalaman daripada tokoh-tokoh dari kitab suci pada hari ini. Bapak dan Ibu juga terima kasih atas kehadirannya. Tadi saya lihat juga ada Romo Purnomo kelihatannya ya. Terima kasih juga menyempatkan hadir gitu. Sampai ketemu lagi minggu depan. Saya kembalikan kepada sahabat saya Sis Rika. Terima kasih Sis Winnie, terima kasih Romo Bobby. Sayang sekali rasanya kok Romo Bobby udah-udahan nih. Rasanya udah pengen tambah denger lagi dan nggak sabar buat Sabtu depan kita siap-siap tur virtual jalan-jalan di Roma. Yeay, rasanya nggak sabar banget sama Romo Robi. Terima kasih Romo Robi untuk pengajaran malam hari ini. Sama-sama. Sangat menyenangkan sekali bisa tahu lebih banyak, ada hal-hal yang lebih detail mengenai apa desa Nazaret dan lebih apa sarapan orang Yahudi zaman dulu itu membawa kami untuk lebih berkreatif di dalam membaca kitab suci. Mari teman-teman semua kita tutup pertemuan malam hari ini dengan berdoa bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu yang memampukan kami malam hari ini duduk bersama-sama Tuhan dalam beberapa jam untuk belajar mengenai wanita-wanita mulia yang ada di dalam kitab suci. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengetahuan kami yang Kau tambah-tambahkan melalui Romo Bobby Stephen yang berkenan untuk mengajar kami, memberikan kami pengetahuan lebih mendalam sehingga ketika kami membaca kitab suci, iman kami semakin bertumbuh Tuhan dan kecintaan kami akan firman-Mu Tuhan yang menjadi pelita di dalam kehidupan kami semakin bertumbuh subur Tuhan. Dan kami rindu untuk semakin banyak orang yang rindu belajar akan kitab suci Tuhan dan rindu untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus yang senantiasa memberikan seluruh kebaikan-kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami mohon berkat-Mu melalui Romo Bobby Stephen untuk istirahat kami malam hari ini. Silakan Romo Bobby. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, keluarga kita, komunitas kita, orang-orang yang saat ini membutuhkan pertolongan dalam sakit mereka, dalam penderitaan dan masalah mereka, dilindungi, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih banyak pada panitia dan semua saja yang sudah hadir. Saya tunggu kehadirannya Sabtu depan ya. Kita ke Roma ya, Romo. Ya, terima kasih. Terima kasih, Romo. Ya, terima kasih. Terima kasih, Romo. Selamat Terima kasih Warung Iman. Pokoknya minggu depan. Terima kasih Romo Bobby. Sama-sama. Sama-sama. Kata orang Iman sama bisa ketemu sama Pastor Wibowo lagi loh. Selamat ulang Ketemu tahun. lagi saya sama Pastor Wibowo. Ya minggu depan virtual tour. Virtual tour hadir kembali ya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu-Ibu mulia.
Romo, By makasih. the way, Bapak saya yang bisa mulia, terima dapetin kasih. materinya nggak ya? See you again next Bisa week. ya? Boleh. Kita jalan-jalan malam minggu. Dadah. Iya, siap Pak. Pak Ya, Tabah yang mau ya. ikut novena masih keburu tuh ya dari Ya, GPK. silakan mau novena. Romo Bobi. Bentar Cindy. Sama-sama. Makasih Yuni. Makasih Pak Wiwi. Romo kalau Saya wanita-wanita izin ya, pamit kalau ya. bapak-bapak apa Ya, Romo? Cindy, thank you. Romo, Pak Dari Romo. tadi saya Apa pengen ya? tanya ya. Di-download. Bapak-bapak hebat lah. Pria-pria perkasa kali ini. Ya, gitu. Ah, Ya, Mudah-mudahan jadi buku berikutnya ya. Iya. Ide-ide Romo. berikutnya. Jangan lupa Romo, Oktober masih sama saya loh. Ya, itu untuk wanita yang tidak mulia ya. Kayaknya lebih menarik yang tidak mulia jangan-jangan kok ya. Ya, Bisa saya jadi. begitu. Ya. Saya harus baca lagi itu karena ya akan Wanita menjadi menarik tidak ya. terpuji. Bikin Yang tidak penasaran terpuji loh. ya. Wanita yang benar. tidak terpuji seperti apa? Iya, nggak terpuji kok nanti di masuk flyersnya diskusi. wanita-wanita perboden ya, Win. Ya. Pasti ada Gomer ya, Romo. Iyalah, harus ada Gomer lah. Ya, nantilah. Nanti bisa kita buat survei siapa-siapa aja yang mau dibahas gitu ya. Ya, boleh mau. Bikin Nggak apa-apa kok, kuesioner. nggak usah semua, tapi misalnya 7 tokoh tapi agak mendalam gitu. Ya, betul. Saya juga terbatas kan waktu membaca dan mendalaminya, jadi nggak bisa semua ya. Ini yang dibagikan, sudah ya, Sudah mau. PDF-nya ya. Betul, sudah. Ya, jadi tadi transisinya lumayan ya dengan YouTube dan sebagainya. Lumayan. Lebih enak kan pakai portion screen kan? Ya, baru tahu saya. Aduh, makasih ya. Sama-sama mau. Jadi nggak terlalu gaptek gitu kelihatan. Dan kali bisa lebih mulus lagi, jadi YouTube-nya tuh juga udah disiapin ukurannya segitu aja. Jadi Begitu ya. bolak-baliknya tinggal kayak screen 1, screen 2 gitu. Iya, saya sih pengennya langsung dari slide diklik bisa gitu ya. Tapi Kalau saya tadi bisa mau. Kalau saya kok nggak bisa tahu ya? kenapa di Romo nggak bisa. Oh, Tadi saya udah lakukan dulu juga. oke. Mungkin saya trial lagi lah nanti. Karena nanti ke depan yang berikutnya ini kan lumayan banyak nih videonya. Oh, oke. Ya kan? Iya, Jadi iya. memang perlu apa ya? Lebih mulus lagi gitu. Romo nanti benar-benar jalan-jalan ke sana nggak sih mau ke situsnya gitu? Saya jalan beneran, tapi kan Beneran ya? bukan hari hanya kan? Iya. Iya. Artinya jalan dari beneran. video Romo sendiri gitu ya. Betul, ya. Kalau ke Israel kan kita tahu nggak mungkin lah yang Moya Romo masih terbang. Tapi kalau ini kan Ya. masih lama juga. Dulu HP saya jelek, jadi nggak bisa video untuk ke Israel. Aduh, kita Ya. makan roti itu sampai belenak loh. Melenek ya. Oh, jadi Waktu di Romo mana tuh? sudah punya koleksi sendiri ya Mo ya memang ya. Iya, bagaimana? Sudah punya koleksi rekamannya. Kalau yang Roma belum. Oh belum. Belum. Oh jadi sengaja nih ya Mo ya. Aja ya, kesempatan juga untuk jalan-jalan sebentar. Asik. Jadi ada alasan untuk pergi ya. Nggak jauh sih, dari tempat saya tuh paling 45 menit gitu. Naik bis gitu. Oh, oke. Jadi original nih. Betul. Bukan original, premier pertama di Warung Iman. Premier. Sebagian sudah saya simpan di YouTube saya ya, tapi belum saya tayangkan gitu. Jadi kalau kita lihat kan di belakang ini adalah gini seru gitu loh, Mo. Ya, betul. Ya, hari Minggu nanti saya ke 2 atau 3 tempat nanti, 2 tempat mungkin ya. Siap. Mantap. Terima kasih ya Mo. Ya, oke ya, saya pamit ya. Terima kasih banyak kasih, Romo. para wanita mulia. Terima kasih Mo. Terima kasih, Sampai ketemu Romo. minggu depan Ya, Mo. oke. Tuhan berkati. Tuhan berkati ya. Terima kasih. Selamat istirahat ya, Mo. Bye. Terima kasih. Selamat malam.